Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini minggu ini kita masuk ke pertemuan 14 ya. Oke, apa namanya? Berarti sebelum masuk UAS, tinggal 2 minggu lagi, 2 pertemuan lagi kita masuk ke UAS ya, 15. UAS itu di pertemuan 16 ya, berarti satu pertemuan lagi ya? Iya, satu pertemuan lagi berarti tinggal satu pertemuan minggu depan. Minggu depan itulah, mungkin iya jelas, tapi biasanya nggak ada pengganti ya, kita ganti hari lain. Nanti, nah UAS-nya mungkin ada hubungannya sama Streamlit, dan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang konsep operasi file di dalam pemrograman Python. Maksudnya apa? Operasi file yang dimaksud adalah salah satu kemampuan dasar dalam pemrograman mungkin kita untuk membaca dari atau menulis ke dalam file. Artinya kita akan melakukan supaya program yang kita buat itu bisa membaca file. Dalam hal ini contoh sederhana saja adalah file txt ya, atau file teks. Dalam Python ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan fungsi bawaan. Jadi nanti UAS-nya itu ada hubungannya tentang membaca file, membuat file, menyimpan file, txt dengan string yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pertama, apa yang akan kita buat? Ada yang Oke, pertama tentang bagaimana kita akan membaca file. Sebelum melakukan operasi pada file, kita harus membukanya terlebih dahulu. Contohnya di sini ada file txt. Di sini contohnya ada file txt. Di sini ada contoh file contoh.txt. Saya belum share screen ya. Bapak maaf Pak, nggak ada gambarnya. Oke. Sudah terlihat? Share screen-nya Sudah Pak. sudah ya? Sudah Bapak. Jadi kita akan membaca file, contohnya adalah file txt. Jadi kalau file yang kita buat dengan Notepad itu kan tersimpan sebagai txt ya. Kita contoh membaca file teks. Pertamanya bagaimana? Kita harus menggunakan fungsi bawaan, namanya adalah open. Jadi sebenarnya di sini open, kemudian diikuti dengan nama file, buka kurung tutup kurung, diikuti dengan nama file pakai kutip, koma, diikuti dengan mode. Modenya nanti ada banyak, ada beberapa mode yang untuk membaca kita menggunakan mode R. R itu artinya read ya, membaca. Kemudian harus ditutup menggunakan fungsi bawaan yaitu file close. Jadi isi file txt nanti akan dimasukkan ke dalam variabel file. Nanti kita bisa olah, baca, cetak atau hapus, kemudian diakhiri dengan file.close atau kita tutup. Oke. Selanjutnya, nah modenya itu ada 4 ya. Mode dalam membaca file di fungsi open ini ada 4. Yang pertama mode R. Ada mode R artinya read, membaca. Kemudian ada mode W artinya write, akan menimpa file juga sudah ada. Kemudian ada mode A. A itu singkatan dari append. Append itu menambahkan file. Jadi kalau filenya sudah ada, itu kita tambahkan menjadi nambah di bawah atau di baris bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah gabungan dari membaca dan menulis. Artinya read plus membaca dan menulis ke dalam file. Nah, untuk cara membacanya bagaimana? Tadi kan membuka open ya.
Untuk membaca ada beberapa tipe cara menggunakan fungsi, namanya fungsi read. Yang pertama fungsi read itu membaca seluruh isi file. Seluruh isi file akan dibaca. Kalau kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu read line. Read itu kan membaca, line itu kan baris. Artinya membaca satu baris pada satu waktu. Terus kalau kita menggunakan read lines, itu membaca semua baris dan mengembalikannya sebagai daftar atau list. Jadi dimasukkan ke dalam sebuah list. Nah, kalau kita masuk ke dalam list ini nanti mencetaknya harus menggunakan for. Nanti saya kasih contoh. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Di sini ada 3 contoh membaca file. Di sini ada 3 contoh. Kalian nanti praktekkan membaca seluruh file. Kita file open contoh.txt r. Ini ada 3 contoh ya. Yang pertama di atas itu, kalau dalam Python pagar ini artinya komentar ya. Jadi itu tidak dieksekusi. Jadi yang atas itu adalah hanya keterangan saja. Membaca seluruh isi file, kita menggunakan file open contoh.txt, r. Nah ini kita harus buat file contoh.txt-nya terlebih dahulu. Kalau filenya nggak ada nanti akan error ya, karena kita membaca sebuah file yang nggak ada. File read isinya, membaca seluruh isi, terus kita tinggal print isi. Terus kemudian kita file close. Saya praktekkan yang pertama dulu. File saya buat di sini, saya sudah membuat file pertemuan 13.py. Terus di sini ada file Pancasila. Pancasila ini isinya isi Pancasila ya. Jadi kita akan membaca file pancasila.txt dan mencetaknya di Python. Jadi tadi kita buat variabel, sebenarnya variabel terserah mau file atau Pancasila atau data atau teks dan lain sebagainya. File sama dengan open nama filenya pancasila.txt. Kemudian koma modenya adalah R. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel isi. Isi sama dengan file.read diikuti dengan buka kurung tutup kurung. Kemudian kita tinggal print isi. Ini taruh. Oh, nanti Nggak bisa deh. Print isi, kemudian terakhir adalah kita tutup filenya, file.close, buka kurung tutup kurung. Nah, kalau sudah, baru kita jalankan. Python 3 pertemuan 13. Kita jalankan. Nah, dia akan mencetak isi dari Pancasila.txt ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, dan seterusnya. Karena isinya adalah Pancasila. Itu contoh yang pertama, membaca seluruh isi file. Kalau untuk membaca per baris, kita harus menggunakan file readline. Baris pertama, print baris pertama. Sebenarnya saya pengen membaca baris pertamanya saja. Kita buat variabel baris pertama. Terus fill read, kita tambahkan readline. Tanpa S ya, kalau S nanti semuanya. Kemudian kita cetak print baris pertama. Jangan lupa di save. Kalau ini saya jalankan, dia hanya akan menampilkan isi Pancasila baris pertama. Python 3 spasi pertemuan 2. 13. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke. Terus membaca semua baris sebagai daftar menggunakan readlines. Kita juga bisa menggunakan readlines pakai S. Itu untuk membaca semuanya. Contohnya ini isi. Kita masukkan ke dalam variabel isi, kemudian isi kita cetak. Nah, kalau ini saya jalankan. Nah, kalau kita menggunakan readlines, dia akan mencetak semuanya, tapi bentuknya formatnya list ya. List itu
tandanya dia diikuti dengan dimulai dari buka kurung, diakhiri dengan tutup kurung. Nah, kalau cara mencetaknya, isi baris anggota pertama itu kita isi buka kurung tutup kurung 0. Gitu. Dia akan mencetak daftar baris itu indeksnya atau urutannya yang pertama saja. Kalau yang terakhir otomatis 4 ya, karena mulainya dari 0. Nah, kalau kita isi diikuti dengan kurung siku, tutup siku, terus posisi keberapa? Posisi keempat, itu nanti akan menghasilkan outputnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di posisi kelima, baris kelima. Kenapa di sini kita tulis 4? Karena mulainya dari 0. Ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, kalau menggunakan list, itu mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Bisa dimengerti? Nanti silakan dipraktikkan ya. Nanti UTS-nya, UAS-nya ada hubungannya dengan membaca file. Nah, kemudian, oke, sebelum saya masuk ke menulis file, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, karena belum praktek ya. Nanti kalau sudah praktek dan error silakan ditanyakan. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima adalah menulis ke file. Kalau tadi kita sudah bisa membaca teks, menambahkan, belum menambahkan, cuma hanya membaca saja. Terus bagaimana kalau kita ingin menambahkan teksnya atau menimpa dan lain sebagainya, atau proses menulis ke file. Nah, untuk menulis ke file bisa dilakukan dengan menggunakan metode write ya. Kalau dalam bahasa Inggris write. Kalau membaca read tadi, kalau ini menulisnya menggunakan write atau menulis. Jika file yang ditulis belum ada, Python akan membuat file baru. Jadi kalau filenya belum ada, Python-nya akan otomatis membuat file txt-nya. Kalau file contoh txt-nya nggak ada. Jadi caranya bagaimana? Kita buka dulu file open contoh.txt. Nah, modenya mode write. Terus kemudian file write ini adalah baris pertama, file write ini adalah baris kedua. Saya kasih contoh, contohnya saya buat file dulu, isinya file data, data.txt. Isinya masih kosong, kemudian kita mau tulis dalamnya di file data.txt. Pertama, ini saya hapus dulu. Pertama, kita buka dulu file sama dengan open, nama filenya, yaitu data.txt, modenya adalah write. Kemudian kita tulis tadi file write langsung gitu ya. File itu nama filenya yang kita buka. Terus perintah yang akan kita lakukan apa? Menulis write. Nah, ini apa yang akan kita tuliskan ya? Ini apa? Pertemuan 13. Pertemuan 13 garis miring. Garis miring yang di atas enter ya. Terus diikuti dengan n. N itu artinya apa? Ini artinya nanti new line. Kalau di sini kan disebutkan titik terus garis miring n, ini new line artinya nanti supaya dia ganti baris di bawahnya. Kita cetak lagi, tulis lagi file write bawahnya. Contohnya hari Senin n. Kemudian kita akhiri dengan file close. Nah, seperti itu. Kalau ini dijalankan, nanti di file data.txt ini kan kosong. Nanti akan ada tulisannya pertemuan 13 hari Senin. Saya jalankan dulu Python 3 pertemuan 13. Nah, nggak ada output apa-apa. Dia hanya menjalankan untuk menulis file di sini. Nah, pertemuan 13 hari Senin. Yang sebelumnya nggak ada. Seperti ini. Itu untuk menulis file. Nah, kalau untuk menambahkan file, kita menggunakan mode A, append. Dalam bahasa Inggris append itu menambahkan ya. Jadi file yang sudah ada ditambahkan di bawahnya. Tinggal ganti metodenya saja. Jadi ini tinggal kita ganti tulisannya. Ini saya ganti dengan malam 18.30. Nah, ini W-nya ini kita ganti menjadi A. Sudah gitu aja. Sama seperti write, tinggal modenya aja.
Kalau ini dijalankan, akan menambah data txt pertemuan 13 hari Senin, ini tambahnya malam 18.30. Oke. Itu untuk menambahkan file. Hampir mirip seperti menulis, bedanya hanya modenya saja, yang satu write, yang satu open. Kita juga bisa menggunakan with statement. Nah, with statement menyediakan cara yang lebih efisien dan aman untuk membuka dan menutup file karena secara otomatis menutup file setelah operasi selesai. Kalau kita menggunakan with, tadi kan menggunakan open gitu ya, as file gitu. File sama dengan open. Kalau kita pakai with, ini kita tidak perlu menutupnya. Jadi tidak perlu menggunakan file close. Lebih efisien. Tapi ingat with diikuti dengan titik 2 di sini, dan ini setelah with harus ada tab ya, atau masuk ke dalam. Untuk penanda bagian dari kelompok yang atas, ini bagian dari bawahnya. Oke. Ini contoh program yang lebih lengkap, kalian silakan praktikkan. Nah, kemudian contoh soalnya bagaimana? Ini contoh soal mungkin yang muncul di UTS atau UAS ya. Contoh soalnya bagaimana? Buatlah sebuah program Python yang membaca seluruh isi file data.exe dan menghitung jumlah kata yang ada di dalamnya. Jadi setelah dibaca filenya dihitung katanya itu ada berapa. Menghitung jumlah kata ini sama seperti menghitung panjang nama gitu ya, panjang nama yang sebelumnya. Bedanya nanti setelah spasi itu dihitung berapa spasinya gitu ya. Setelah spasi. Itu contoh soalnya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk materi kita hari ini? Silakan dipraktekkan ya. Kalau ini kita nggak perlu install library atau apa install pakai seperti yang kita jalankan di Streamlit ya, karena ini nggak ada apa namanya library yang kita gunakan. Kita nanti tinggal implementasikan konsep operasi file ini ke dalam sebuah aplikasi file txt, ke dalam sebuah file txt apa? Membuat aplikasi Streamlit di dalamnya ada membaca dan menulis file txt. Nanti UAS-nya seperti itu. Contoh UAS-nya nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir minggu depan. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Yang belum absen silakan absen di kampus ya. Untuk yang nggak bisa datang, ini saya rekam, jadi silakan dilihat supaya nggak ketinggalan materi. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih, dipraktek. Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Bapak.